Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Bagaimana sabar membuka makam ma'rifah? Wahai jiwa-jiwa yang merindukan wajahnya, berhentilah sejenak, heningkan hatimu. Lupakan sejenak hiruk-pikuk dunia yang bising. Mari duduk dalam keheningan batin, dalam majelis ruhani yang tak terlihat oleh mata, namun terasa oleh qalb. Karena hari ini, kita akan membuka tabir dari sebuah rahasia agung yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, sebuah perjalanan sunyi yang disebut Maqam Ma'rifah. Tapi perhatikan baik-baik, wahai sahabat hati, pintu menuju ma'rifah tidak terbuat dari ilmu, bukan pula dari banyaknya ibadah, apalagi pujian manusia. Pintu itu, kata sang wali, dibuka dengan sabar. Sabar yang bukan hanya diam dalam luka, tapi menerima luka itu sebagai panggilan Allah. Sabar yang bukan sekadar menahan diri dari keluh, tapi merasakan lembutnya kasih ilahi di balik setiap musibah. Sabar adalah permadani yang digelar oleh Allah di jalan menujunya, dan hanya mereka yang sanggup melangkah di atasnya dengan pasrah yang akan sampai di makam ma'rifah, tempat di mana hamba tidak hanya tahu tentang Allah, tapi mengenalnya. Wahai pendengar yang halus jiwanya, mari kita menyelami 7 lapisan batin, 7 langkah ruhani yang akan membawa kita dari sabar yang lahiriah menuju penyaksian yang hakiki. Bersamalah kami dan biarkan kalimat-kalimat ini mengetuk pintu kalbmu. Sebab ma'rifah bukan untuk dikuasai, tapi untuk diresapi. Sabar sebagai gerbang ma'rifah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita duduk sejenak, menenangkan jiwa yang penat oleh riuhnya dunia. Pejamkan mata hati dan bayangkan sebuah gerbang yang berdiri tegak di tengah padang sunyi. Bukan gerbang emas, bukan pula gerbang kayu. Ia adalah gerbang ruhani yang tak terlihat oleh mata, namun hanya terbuka bagi mereka yang membawa kunci. Sabar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Untaian Hikmah di Futuh Al-Ghaib menyatakan bahwa sabar adalah permulaan dari segalanya. Bukan permulaan dalam waktu, tapi permulaan dalam kesadaran. Saat manusia diuji, ia bisa memilih untuk melawan, lari, atau bertahan. Tapi hanya mereka yang bersabar yang akan menemukan bahwa di balik rasa perih itu ada rahasia ilahi yang disembunyikan. Sabar bukan sekadar menunggu reda. Ia adalah kesanggupan jiwa untuk menerima bahwa setiap luka adalah surat cinta dari Tuhan. Setiap derita adalah panggilan agar kita lebih dekat, dan setiap kesunyian adalah ajakan untuk kembali. Bayangkan seorang hamba yang didera musibah. Ia tidak mengeluh, tidak memukul dada, tapi ia menunduk. Ia meneteskan air mata di atas sajadah. Ia berbisik, "Ya Allah, jika ini jalan untuk sampai kepadamu, maka aku rela menempuhnya." Itulah sabar. Dan saat itu terjadi, ia tidak tahu bahwa sejatinya ia telah mengetuk gerbang ma'rifah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Lihatlah, Allah tidak hanya berkata bahwa Dia melihat orang-orang yang sabar, tapi bersama mereka. Bayangkan keintiman itu, bersama. Wahai jiwa-jiwa yang rindu kepada Tuhan, ketahuilah bahwa sabar bukan sekadar tindakan fisik. Ia adalah makam, posisi ruhani.
Ia adalah tempat ruh duduk dalam tenang saat dunia bergemuruh. Sabar adalah diamnya hati yang yakin bahwa apapun yang datang dari Allah pasti baik. Syekh Abdul Qadir mengatakan, sabar adalah ikatan bagi hati agar ia tidak terombang-ambing oleh musibah dan tidak meledak oleh amarah. Gerbang itu hanya terbuka jika kita membawa kunci ini. Bukan kunci besi, tapi kunci yang dibentuk dari air mata, zikir dan ridha. Sabar tidak menjadikan seseorang kuat dalam pandangan manusia, tapi ia membuatnya lembut dalam pandangan Allah. Sahabatku, jangan takut untuk menunggu, jangan malu untuk menangis dalam doa. Karena sabar bukan kelemahan, tapi kedewasaan ruh. Sabar bukan pasrah buta, tapi kesadaran tinggi bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih tinggi, pengenalan akan dirinya. Dan saat engkau berdiri di gerbang ini, jangan buru-buru masuk. Berdirilah dengan rendah hati, sebab di seberang sana bukan hanya cahaya, tapi Dia yang Maha menyinari. Ya Allah, berikan kami sabar yang bukan hanya di lisan, tapi yang merasuk ke dalam tulang, ke dalam qalb, hingga ruh kami luluh dalam ridha-Mu. Jadikan kami pengetuk gerbang-Mu yang sabar, dan izinkan kami memasuki taman ma'rifah-Mu dengan damai. Hakikat ma'rifah dalam pandangan Syekh Abdul Qadir. Wahai para pencari wajah Allah, jika sabar adalah gerbang, maka ma'rifah adalah taman suci di baliknya. Bukan taman yang dipenuhi bunga biasa, tapi taman batin, tempat nur ilahi bersemi dan bercahaya tanpa henti. Dalam taman ini, ruh sujud, qalb tenggelam dalam kehadirannya, dan wujud larut dalam pengakuan bahwa tiada yang patut dicinta selain Dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menegaskan, ma'rifah adalah ketika seorang hamba mengenal Tuhannya, bukan hanya melalui dalil, tetapi melalui fana. Ia lenyap dari dirinya dan melihat hanya Allah semata. Saudaraku, ini bukan pengetahuan biasa, bukan sekadar menghafal nama-nama Allah atau memahami sifat-sifatnya. Ma'rifah adalah penyaksian ruhani, saat semua hijab tersingkap dan hati menyaksikannya sebagaimana siang menyaksikan matahari. Bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata qalb yang telah dimurnikan oleh sabar, takut, cinta, dan rindu. Ia adalah makam para aulia, tempat di mana seorang hamba tidak lagi menyaksikan perbuatannya, tetapi hanya menyaksikan kehendak Allah semata. Allah berfirman, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Perhatikanlah wahai sahabat, petunjuk itu bukan turun ke otak, bukan pula hanya ke telinga, tapi ke hati. Qalb inilah wadah ma'rifah, dan hanya hati yang sabar, yang tunduk, dan yang bersih dari ego, yang layak menerima cahaya itu. Syekh Abdul Qadir berkata, ma'rifah tak akan masuk ke hati yang masih penuh dengan dunia. Ia adalah cahaya, dan cahaya tidak bersemayam dalam kegelapan hawa nafsu. Maka siapa yang ingin ma'rifah, bersihkanlah hatinya, dan alat pembersihnya adalah sabar. Sabar dalam musibah, sabar dalam ibadah, sabar dalam kehilangan, sabar dalam kerinduan. Sebab setiap kesabaran adalah sikat yang menghapus debu dari cermin hati. Wahai pencari wajah Tuhan, jangan puas dengan pengetahuan lisan, jangan cukup dengan keyakinan akal. Turunlah ke dalam dirimu, masuklah ke ruang sunyi qalb. Di sana, jika Allah mengizinkan, kau akan mengenalnya, bukan hanya sebagai pencipta, tapi sebagai kekasih. Ya Allah, perkenankan kami mengenalmu seperti para kekasihmu mengenalmu. Hilangkanlah diri kami dari kami sendiri, agar yang tersisa hanyalah Engkau, wahai yang maha dilihat, maha dicinta, dan maha dikenal. Tahapan sabar yang mengantar ke ma'rifah. Saudaraku, sabar bukanlah satu warna. Ia adalah pelangi. Setiap warnanya mewakili tahapan,
dan setiap tahapan mengantarkan kita lebih dekat kepada matahari ma'rifah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menguraikan bahwa sabar bukan hanya perhentian, tapi proses. Sebuah jalan ruhani yang ditandai oleh 3 tahap mendalam. Pertama, sabar atas takdir, al-sabr ala al-qadar. Ini adalah tahap awal di mana seorang hamba diuji dengan kehilangan, sakit, kesempitan, dan kesedihan. Sabar di sini adalah penyangga batin. Ketika badai datang, hati tetap bersujud. Ketika dunia merenggut, lisan tetap berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sabar jenis ini, seorang hamba tidak menuntut tapi menerima. Ia tidak bertanya mengapa, tapi ia berkata, aku ridha. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Kedua, sabar dalam ketaatan, al-sabr ala al-ta'ah. Tahapan ini lebih halus. Di sini sabar bukan untuk menahan luka, tapi menahan diri dari lalai. Ia adalah ketekunan dalam menunaikan perintah Allah, meski jiwa lelah, tubuh letih, dan dunia menggoda. Ia adalah kesetiaan seorang kekasih yang tetap mencintai, meski tak selalu diberi balasan yang terasa. Sabar ini membentuk ruh yang teguh dalam ibadah, istiqomah dalam sujud, dan tekun dalam zikir. Ketiga, sabar dalam ma'rifah, al-sabr fi'il ma'rifah. Inilah puncaknya. Sabar bukan lagi upaya bertahan, tapi bukti cinta. Mereka yang berada di tahap ini adalah para arifin, para wali, yang sabarnya bukan karena terpaksa, tapi karena mereka telah melihat keelokan Tuhan. Saat mereka diuji, mereka tidak hanya diam, tapi bersyukur. Sebab ujian bagi mereka adalah tanda perhatian dari Sang Kekasih. Syekh Abdul Qadir menyatakan, seorang arif sabar bukan untuk keselamatan, tapi agar ia tidak terganggu dalam menyaksikannya. Wahai jiwa yang mengharap wajahnya, lalui tahapan ini dengan sabar yang hidup. Jangan sabar yang mati, yang hanya diam tanpa makna. Jadikan sabar sebagai obor dalam gelap, sebagai angin lembut yang menuntun bahtera ruh ke dermaga ma'rifah. Ya Allah, teguhkanlah langkah kami dalam sabar yang hakiki. Bimbing kami dari sabar karena takut, menuju sabar karena cinta. Dari sabar karena derita, menuju sabar karena rindu. Sampai Engkau sendiri yang menjadi sabar itu, dalam setiap hela napas dan getaran kalb kami. Sabar sebagai pembersih kalb, untuk menerima cahaya ma'rifah. Wahai Engkau yang hatinya merindukan sinar ketenangan, berhentilah sejenak dari kegaduhan dunia. Duduklah dalam diam, dengarkan detak kalbmu. Bukankah ia seperti kaca yang tertutup debu? Kotor oleh keluh kesah, oleh kemelekatan dunia, oleh kemarahan yang tak terucap. Dan engkau bertanya, mengapa cahaya Tuhan tak jua menyala di dalamku? Saudaraku, karena cahaya tidak akan menembus kaca yang buram. Qalb adalah cermin ilahiyah. Di sanalah nur Allah memantul. Tapi cahaya itu tak akan hadir dalam hati yang penuh dengan kabut ego. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyampaikan, sabar adalah laku pembersih qalb. Ia bukan sekadar sikap menahan, ia adalah proses mensucikan, seperti angin lembut yang menyapu debu dari permukaan hati, hingga ia kembali jernih dan pantas menyambut cahaya. Sabar saudaraku, adalah wudhu ruhani bagi qalb. Setiap kali engkau bersabar saat dihina, engkau mencuci kerak ujub. Setiap kali engkau bersabar dalam kehilangan, engkau menyapu kerak syahwat. Setiap kali engkau bersabar dalam ibadah, engkau menyeka kerak kelalaian. Sedikit demi sedikit, qalb bersih. Dan saat Allah melihat qalb yang bersih, Dia pun menurunkan cahayanya. Dengarlah firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
tanpa batas, karena pahalanya bukan harta, bukan dunia, tapi cahaya. Tanpa batas, karena ketika sabar membersihkan qalb, yang datang bukan hanya ketenangan, tapi kehadiran. Bayangkan seorang hamba, ia kehilangan segalanya, ia diam, ia menengadah. Air matanya bukan ratapan, tapi jikir. Dadanya terasa sesak, namun ia berkata, "Hasbiyallah." Di saat itulah, malaikat mencatat bukan hanya kesabarannya, tapi juga kejernihan hatinya. Sebab sabar bukan tindakan di luar, tapi gerakan di dalam. Syekh Abdul Qadir berkata, sabar itu seperti api yang membakar semua selain Allah dari hatimu. Dan dari abu itulah, pohon ma'rifah tumbuh dan mekar. Maka sabar itu bukan beban, ia adalah proses penyucian. Bukan pengabaian luka, tapi mengolah luka menjadi pintu. Bukan menahan tangis, tapi menjadikan air mata sebagai air yang menyiram kalb. Dan setelah kalb disucikan, setelah sabar menyingkirkan semua selain Allah, maka yang tersisa hanyalah cahaya. Cahaya yang tidak datang dari luar, tapi menyala dari dalam. Wahai jiwa-jiwa yang berzikir dalam kesunyian, jika kalbmu masih gelap, jangan mencari lampu baru. Carilah sabar, karena sabarlah yang akan menyingkirkan tirai gelap dari wajah hatimu. Dan ketika tirai itu tersingkap, kau akan menyaksikannya, bukan dengan mata, tapi dengan rasa, dengan ruh, dengan zauk, rasa batin. Dan saat itulah engkau akan memahami bahwa sabar bukan hanya jalan menuju ma'rifah, tapi ia sendiri adalah nur awal dari ma'rifah itu. Ya Allah, basuhlah qalb kami dengan air sabar-Mu. Singkirkan segala kotoran dunia dari rongga hati kami. Jadikan sabar sebagai cahaya penyuci, agar hati ini menjadi wadah pantulan wajah-Mu. Dan biarkan kami menyaksikan-Mu. Bukan karena kami layak, tapi karena Engkau Maha Pemurah pada hati yang bersih. Contoh nyata dari para wali yang mencapai ma'rifah lewat sabar. Saudaraku yang tercinta, tak ada yang lebih menggugah dari menyaksikan jejak para kekasih Allah. Para wali yang menapaki jalan sabar, hingga cahaya ma'rifah menetap di kalb mereka. Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah mereka yang menangis dalam sunyi, yang tertawa dalam derita, yang tetap menyebut nama Allah meski dunia memunggungi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kisah hidupnya sendiri adalah teladan agung dari sabar yang melahirkan ma'rifah. Beliau pernah mengalami kelaparan yang luar biasa di masa mudanya saat menuntut ilmu di Baghdad. Namun beliau bersabar, menahan derita, tetap mengaji, tetap beribadah. Sampai suatu malam, beliau tidak punya makanan dan hendak kembali ke kampung halamannya. Tapi ia berseru dalam hatinya, "Bagaimana mungkin aku kembali, sedang aku belum mendapatkannya?" Itulah sabar, dan dari sabar itu lahirlah cahaya. Para wali lainnya juga demikian. Abu Yazid Al-Bistami, si Raja Arifin, bersabar dalam khalwat bertahun-tahun, menahan diri dari keramaian dunia demi meraih kehadiran Allah. Suatu hari ia ditanya, "Apa yang engkau dapat dari khalwatmu?" Ia menjawab, "Aku tidak mendapatkan apa-apa kecuali Allah." Begitu pula dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Ia diuji dengan kemiskinan, dengan sakit, dengan kesendirian, tapi tak satu pun keluar dari lisannya kecuali pujian. Ia berkata, "Ya Allah, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, masukkan aku ke dalamnya. Tapi jika aku menyembah-Mu karena cinta, maka jangan Engkau pisahkan aku dari-Mu." Wahai yang mendengarkan dengan hati, sabar mereka bukan sekadar ketahanan fisik, ia adalah kebeningan jiwa. Mereka tidak menganggap musibah sebagai bencana, tapi sebagai karunia. Mereka tahu bahwa setiap luka dari Allah adalah sapaan, dan setiap kehilangan adalah undangan. Allah berfirman, "Dan sungguh kami akan menguji kamu, agar kami mengetahui siapa di antara kamu yang sungguh-sungguh, dan siapa yang bersabar." Quran Surah Muhammad ayat 31. Maka ujian adalah ladang para wali.
dan sabar adalah benih yang mereka tanam. Lalu ma'rifah tumbuh sebagai buahnya. Syekh Abdul Qadir berkata, tiada makam yang tinggi kecuali melewati lembah sabar, dan tiada cinta yang murni kecuali setelah diuji dengan luka. Wahai saudaraku, jangan kecil hati jika hari ini engkau diuji. Lihatlah para wali. Mereka bersabar bukan karena kuat, tapi karena cinta. Dan cinta itulah yang mengubah luka menjadi cahaya. Jika engkau bersabar seperti mereka, insya Allah engkau akan melihat seperti mereka. Bukan dunia, bukan diri, tapi Allah. Hanya Allah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami jejak para kekasih-Mu. Ajarkan kami sabar sebagaimana mereka bersabar. Jadikan hati kami tunduk, bukan oleh kepedihan, tapi oleh cinta. Dan tuntun kami seperti engkau menuntun mereka ke taman ma'rifah yang abadi. Sabar menghapus diri, nafs, lalu ma'rifah menampakkan Allah. Wahai jiwa yang mendambakan wajahnya, mari kita berjalan lebih dalam. Dari sabar sebagai gerbang, ke sabar sebagai cahaya pembersih qalb. Kini tibalah kita pada titik paling sunyi. Sabar sebagai penghapus nafs. Disinilah semua ego luluh dan yang tersisa hanyalah Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan dalam Futuh Al-Ghaib, selama nafs masih hidup dan berkata aku, maka hijab tetap ada antara dirimu dan Allah. Maka matikanlah ia dengan sabar, niscaya engkau akan menyaksikannya. Saudaraku, nafs itu seperti bayangan yang menghalangi cahaya. Ia berkata, aku ingin, aku rasa, aku tahu. Maka selama aku itu belum padam, belum tunduk, belum kosong, maka cahaya ma'rifah tidak akan tampak. Seperti mata yang tidak bisa melihat langit karena tertutup debu, ruh tidak bisa menyaksikan Allah karena terhijab oleh keakuan. Sabar dalam maqam ini adalah penghapusan, bukan hanya menahan keinginan, tapi merobohkan menara ego. Setiap sabar adalah palu yang menghancurkan tembok nafs. Ketika engkau bersabar atas hinaan, engkau sedang memukul kesombonganmu. Ketika engkau bersabar dalam ibadah panjang, engkau sedang membungkam malasmu. Ketika engkau bersabar atas kehilangan, engkau sedang meluruhkan ketamakanmu. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Perhatikan kalimatnya, berjihad untuk kami. Itulah mujahadah al-nafs. Dan senjata paling tajam dalam jihad ini adalah sabar. Syekh Abdul Qadir berkata, sampai engkau tidak lagi berkata, aku bersabar, tapi engkau melihat bahwa Allah lah yang membuatmu bersabar. Itulah tanda nafs telah mati. Maka sabar bukan hanya menahan, tapi meluruh. Meluruh dari pengakuan, meluruh dari keakuan. Dan saat aku hilang, yang tersisa hanyalah Dia. Dan disitulah ma'rifah muncul. Bukan dari pencarian, tapi dari penyingkapan. Wahai yang mencintai Allah, berjalanlah dengan sabar hingga engkau lelah mencintai dirimu. Maka Allah akan datang, dan engkau tidak bisa lagi berkata apapun kecuali, engkaulah yang kulihat, engkaulah yang kusebut. Ini bukan puncak logika, ini puncak fana. Dan sabar adalah jalan menuju kefanaan itu. Dalam laku para arif, sabar menjadi cermin yang menghapus pantulan diri sendiri. Ketika cermin bersih dari bayanganmu, maka yang tampak hanyalah bayangan Allah. Bukan lagi akulah hamba, tapi tidak ada yang tersisa dariku kecuali Engkau. Ya Allah, cabutlah aku dari hati kami. Matikan nafs kami dengan api sabar. Gantikan kesombongan kami dengan penghambaan. Gantikan kehendak kami dengan ridha-Mu. Hingga tiada yang kami lihat kecuali wajah-Mu, yang abadi, yang penuh cinta, yang tak tertandingi oleh apapun. Sabar menghapus diri, nafs, lalu ma'rifah menampakkan Allah. Wahai jiwa yang mendambakan wajahnya,
Mari kita berjalan lebih dalam, dari sabar sebagai gerbang ke sabar sebagai cahaya pembersih qalb. Kini tibalah kita pada titik paling sunyi, sabar sebagai penghapus nafs. Disinilah semua ego luluh dan yang tersisa hanyalah Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan dalam Futuh Al-Ghaib, selama nafs masih hidup dan berkata aku, maka hijab tetap ada antara dirimu dan Allah. Maka matikanlah ia dengan sabar, niscaya engkau akan menyaksikannya. Saudaraku, nafs itu seperti bayangan yang menghalangi cahaya. Ia berkata, aku ingin, aku rasa, aku tahu. Maka selama aku itu belum padam, belum tunduk, belum kosong, maka cahaya ma'rifah tidak akan tampak. Seperti mata yang tidak bisa melihat langit karena tertutup debu, ruh tidak bisa menyaksikan Allah karena terhijab oleh keakuan. Sabar dalam maqam ini adalah penghapusan, bukan hanya menahan keinginan, tapi merobohkan menara ego. Setiap sabar adalah palu yang menghancurkan tembok nafs. Ketika engkau bersabar atas hinaan, engkau sedang memukul kesombonganmu. Ketika engkau bersabar dalam ibadah panjang, engkau sedang membungkam malasmu. Ketika engkau bersabar atas kehilangan, engkau sedang meluruhkan ketamakanmu. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Perhatikan kalimatnya, berjihad untuk kami. Itulah mujahadah al-nafs. Dan senjata paling tajam dalam jihad ini adalah sabar. Syekh Abdul Qadir berkata, sampai engkau tidak lagi berkata, aku bersabar, tapi engkau melihat bahwa Allah lah yang membuatmu bersabar. Itulah tanda nafs telah mati. Maka sabar bukan hanya menahan, tapi meluruh. Meluruh dari pengakuan, meluruh dari keakuan. Dan saat aku hilang, yang tersisa hanyalah Dia. Dan disitulah ma'rifah muncul. Bukan dari pencarian, tapi dari penyingkapan. Wahai yang mencintai Allah, berjalanlah dengan sabar hingga engkau lelah mencintai dirimu. Maka Allah akan datang, dan engkau tidak bisa lagi berkata apapun kecuali, engkaulah yang kulihat, engkaulah yang kusebut. Ini bukan puncak logika, ini puncak fana. Dan sabar adalah jalan menuju kefanaan itu. Dalam laku para arif, sabar menjadi cermin yang menghapus pantulan diri sendiri. Ketika cermin bersih dari bayanganmu, maka yang tampak hanyalah bayangan Allah. Bukan lagi akulah hamba, tapi tidak ada yang tersisa dariku kecuali Engkau. Ya Allah, cabutlah aku dari hati kami. Matikan nafs kami dengan api sabar. Gantikan kesombongan kami dengan penghambaan. Gantikan kehendak kami dengan ridha-Mu. Hingga tiada yang kami lihat kecuali wajah-Mu, yang abadi, yang penuh cinta, yang tak tertandingi oleh apapun. Jalan ma'rifah dimulai dari sabar. Wahai pencari kebenaran yang tulus, inilah simpul terakhir dari untayan perjalanan ruhani yang telah kita susuri bersama. Semua tahapan sabar, mulai dari gerbang, pembersih qalb, hingga penghapus nafs, mengantarkan kita pada kesimpulan agung bahwa jalan ma'rifah dimulai dan tidak bisa tidak dengan sabar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib berkata, barang siapa yang memulai perjalanannya dengan keluh, ia hanya akan bertemu fata morgana. Tapi barang siapa yang memulainya dengan sabar, ia akan bertemu dengan Allah. Ma'rifah bukan hadiah yang jatuh dari langit begitu saja. Ia adalah buah dari pohon yang akarnya menancap dalam tanah sabar. Setiap liku hidup, setiap ujian, setiap derita adalah ladang tempat akar itu menjalar dan mencari air. Dan ketika akarnya cukup dalam, pohon itu tumbuh, dan dari sanalah bunga ma'rifah mekar. Ma'rifah bukan tujuan yang ditemukan di ujung perjalanan. Ia adalah cahaya yang menyala pada setiap langkah yang dipenuhi sabar. Bayangkan seorang musafir
ia menapaki gurun panas, malam dingin, dan jalan sunyi. Tapi karena ia sabar, langkahnya tetap mantap. Dan di tengah jalan yang gelap, ia menemukan cahaya. Cahaya itu bukan dari luar, tapi dari dalam, dari ruh yang telah ditempa sabar. Itulah ma'rifah. Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah. Allah akan mengajarkan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Takwa adalah bentuk sabar tertinggi. Ia bukan hanya menahan dosa, tapi juga menahan kehendak diri. Dan dari takwa itu, lahirlah pengajaran langsung dari Allah. Itulah ma'rifah. Ma'rifah bukan sekadar pengetahuan, tapi kehadiran. Ia bukan penguasaan konsep, tapi penyaksian ruhani. Dan sabarlah yang membukakan mata batin untuk menyaksikan. Syekh Abdul Qadir juga berkata, sabar adalah suluh di malam ruhani. Tanpanya, perjalanan akan tersesat sebelum fajar ma'rifah menyingsing. Wahai saudaraku, jangan berharap ma'rifah datang tanpa luka, tanpa ujian, tanpa sabar. Jangan mimpi menyentuh Allah tanpa terlebih dahulu membiarkan dunia menyentuh dan menguji dirimu. Karena dari luka itulah, jika engkau bersabar, engkau akan menemukan bahwa Allah tidak jauh. Ia hadir dalam sabarmu, dan disitulah perjalanan dimulai. Ketika engkau tidak lagi sabar karena berharap dunia reda, tapi sabar karena engkau tahu setiap ujian adalah jemputan dari Allah untuk lebih dekat. Wahai ruh-ruh yang lembut, mari kita mulai perjalanan ini dengan sabar yang hidup. Sabar yang bernyawa karena cinta. Sabar yang tidak kaku, tapi lembut. Sabar yang bukan menahan, tapi menerima. Sabar yang bukan beban, tapi cahaya. Ya Allah, mulakanlah jalan kami dengan sabar. Akhiri dengan cahaya. Jadikan setiap luka kami sebagai alasan Engkau datang. Jadikan sabar kami sebagai taman tempat ma'rifah tumbuh dan mekar, hingga kami mengenalmu, bukan dari kata-kata, tapi dari penyaksian yang Engkau tanam dalam kalb kami. Amin. Wahai Engkau yang telah menyertai langkah ini sampai titik akhir, kini Engkau telah melihat bahwa sabar bukan sekadar sikap, tapi maqam. Ia bukan akhir, tapi permulaan. Ia bukan ketahanan, tapi kehadiran dan sabar. Sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan hanya jembatan menuju Allah, ia adalah wajah Allah yang menyapa dalam luka. Kita telah menyaksikan bahwa sabar adalah gerbang ma'rifah, tempat langkah pertama ruhani bermula. Bahwa ma'rifah bukan ilmu kognitif, tapi penerimaan batin akan hakikat ilahi. Bahwa sabar memiliki tahapan yang mengasah ruh, hingga ia layak menyaksikan bahwa kalb yang disucikan oleh sabar akan memantulkan cahaya Allah. Bahwa para wali menapaki jalan sabar hingga fana dalam cintanya. Bahwa sabar menghapus nafs, dan setelah itu, ma'rifah menampakkan Allah. Dan akhirnya, bahwa jalan menuju Allah tidak pernah dimulai tanpa sabar. Wahai sahabat ruhani, jika engkau hari ini berada dalam gelap, bersabarlah, karena gelap hanyalah tanda bahwa cahaya akan datang. Jika engkau diuji, bersabarlah, karena ujian adalah bukti bahwa Allah merindukan kehadiranmu. Dan jika engkau ingin mengenalnya, maka bersabarlah, sampai engkau tidak lagi berkata, "Aku bersabar," tapi hanya bisa berkata, "Allah telah menuntunku." Sungguh, sabar bukan beban, ia adalah lentera. Dan cahaya lentera itu berasal dari sumber abadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, berikan kami sabar yang bukan hanya diam, tapi paham. Sabar yang bukan hanya menahan, tapi menyaksikan. Sabar yang menyingkap tirai nafs, membersihkan qalb, dan mengantar ruh kami ke pintu ma'rifah yang Engkau bukakan bagi hamba-hambamu yang pasrah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang bagaimana sabar membuka makam ma'rifah dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.